Bab 301. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi berantai, sepertiga. Misi, menaklukkan bandit iblis serigala. Status, selesai. Hadiah, 300 poin rumah telah ditambahkan ke status anggota rumah. Tanda pisah. Poin rumah pencuri malam Noah, 700. Tanda pisah. Misi berantai, 2/3. Misi, gunakan pemimpin bandit. Deskripsi 1, kendalikan pemimpin bandit yang diperbudak, Raja Serigala Emas untuk memancing burung beo yang maha tahu. Deskripsi 2, tangkap burung beo yang maha tahu hidup-hidup. Deskripsi 3, bawa burung beo yang maha tahu hidup-hidup ke pemimpin rumah S. White. Hadiah, 500 poin rumah. Waktu, 100 hari. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Misi berantai, 3/3. Misi, kunci. Catatan, harap selesaikan misi berantai kedua untuk membuka misi ketiga. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah menutup panel misi untuk sementara. Dia masih tidak mengerti mengapa S tidak memberitahunya sebelumnya tentang rangkaian misi aneh ini dan membiarkannya menghadapinya sendiri. Apakah dia mengujiku? Pikir Noah karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, dan dia bukan anak berusia 4 tahun yang tidak mengerti hal ini setelah melihat misi kedua. S tentu saja memiliki niat yang sama ketika dia memberikan misi ini kepada Noah. Dia ingin melihat bagaimana Noah akan menyelesaikan tugasnya dengan sedikit petunjuk yang diberikannya melalui misi. Dia bisa saja memberitahu Noah niatnya yang sebenarnya dan selesai. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu masa depan mereka dipenuhi dengan kesulitan dan duri dan Noah baru dalam konsep pencurian. Itulah sebabnya dia membuat misi-misi ini untuk menguji kemampuan adaptasi dan aklimatisasi Noah karena seorang pencuri tahu bagaimana mengubah dan bereaksi terhadap situasi dan tetap tenang bahkan ketika peluangnya tidak menguntungkan. Misi pertama adalah untuk menguji kesabaran dan keterampilan bertarungnya, yang S tahu akan dia selesaikan dengan sedikit hambatan. Misi kedua ini adalah untuk menguji kemampuan pengintaiannya karena burung beo yang maha tahu ini adalah seorang perantara informasi dan tikus licin yang dicari di seluruh Dark Ocean di Mendukedom. Banyak orang mencari burung beo yang maha tahu dan ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping karena dia tahu terlalu banyak rahasia kotor mereka dan caranya mengumpulkan informasi sangat mencengangkan dan misterius. Itulah sebabnya beberapa orang secara khusus mencarinya untuk mengungkapkan rahasia ini atau memperbudaknya untuk bekerja untuk mereka. Namun hingga hari ini, tidak ada yang pernah menangkap burung beo yang maha tahu ini, juga tidak ada yang tahu identitas aslinya karena dia terlalu licik dan teliti. Adapun bagaimana Buck berhubungan dengan burung beo yang maha tahu, bahkan Pablo tidak tahu, tetapi Pablo pernah menjadi anggota bandit serigala iblis dan salah satu wakil pemimpin karena statusnya yang tinggi sebelumnya. Kelompok bandit ini dibuat oleh Buck untuk merampok karavan pesaing klannya dan membuat masalah bagi mereka, sehingga bisnis klannya sendiri dapat berkembang pesat dan tetap berada di puncak rantai makanan bisnis Iron Demon City. Dia juga mendapat dukungan penuh dari ayahnya. Pablo kasar di masa-masa awalnya dan entah bagaimana berteman dengan Buck dan kemudian dijebak ke Wolf Demon Bandits oleh Buck yang cerdik, yang tahu tentang status Pablo sebagai putra bungsu dari pemimpin Silver Iron Demon Clan. Namun, yang tidak pernah diharapkan Buck adalah Pablo akan berubah menjadi sampah dan bahkan dikeluarkan dari Silver Iron Demon Clan karena kekhawatirannya dan skandal-skandal awalnya. Pada akhirnya, Pablo juga dikeluarkan oleh Buck dari Wolf Demon Bandits karena statusnya sebagai sampah, dan dia juga takut Pablo akan menyeretnya ke bawah dengan kekuatannya yang sedikit. Pablo tentu saja tidak punya pilihan selain bertahan dan merahasiakannya. Dia tidak berani mengungkapkan operasi gelap Buck, dia juga tidak mampu, dan bahkan dia mengungkap Buck. Tidak ada yang akan percaya sampah dan pengasingan. Selain itu, dia tidak bisa membunuh Pablo secara terbuka. Meskipun dia adalah seorang pengasingan, dia tetaplah putra pemimpin klan Iblis Perak. Itulah sebabnya Buck meninggalkan Pablo sendirian untuk berkubang dalam kesengsaraannya sendiri. Namun, yang tidak diduga Buck adalah S akan mencuri ingatan Pablo dan kemudian memburunya, sehingga dia bisa menemukan burung beo maha tahu melalui dirinya. Ketika Noah menginterogasi Buck tentang burung beo maha tahu, dia juga heran dan akhirnya mengerti betapa sulitnya misi keduanya. Dia bahkan ingat pernah mendengar tentang burung beo maha tahu dari sipir Cane, tetapi dia tidak pernah terlalu memperhatikan dunia luar. Dia tidak cukup tertarik,
juga tidak punya waktu untuk disia-siakan karena dia ingin menjadi kuat untuk membalas dendam. Bagaimana kamu menghubungi burung beo maha tahu? Tanya Noah dingin kepada Buck. Buck juga merasa bingung karena sepertinya, Tuan, barunya tahu segalanya tentang operasi dan rahasianya. Yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Noah tahu tentang burung beo maha tahu dan dirinya. Karena dia selalu sangat berhati-hati untuk tidak pernah membicarakan tentang burung beo maha tahu dengan siapapun dan hanya dua wakil pemimpinnya yang merupakan pembantu dekatnya yang tahu tentang hal itu yang sekarang sudah mati di sampingnya. Namun, dia yakin kedua orang yang sudah mati itu tidak mengkhianatinya, jadi siapa yang akan mengkhianatinya? Nah, waktu untuk merenungkan sudah lama berlalu, dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Noah karena kontrak perbudakan. Kecuali dia tidak ingin mati dengan mencolok, dia harus mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya. Aku tidak, kami selalu menghubungi melalui perantara dan aku tidak pernah bertemu orang yang sebenarnya. Buck menjawab dengan jujur. Mata Noah menyipit karena dia tahu Buck tidak bisa berbohong padanya dan ini berarti dia mengejar hantu. Apa saja transaksi yang telah kalian buat dan di mana perantara ini? Noah bertanya dengan dingin dengan sedikit niat membunuh. Dia tentu saja merasa tercerai-berai sekarang karena 500 poin rumah dipertaruhkan. Hati Buck bergetar ketika dia merasakan niat membunuh. Dia tahu jika, tuannya ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mati. Saya memasok mereka dengan barang-barang yang saya jarah dari berbagai karavan, dan mereka menjualnya untuk saya setelah mengambil komisi. Adapun perantaranya, selalu orang yang berbeda. Saya harus meninggalkan pesan di tempat khusus untuk menghubungi mereka dan setelah 7 hari seorang perantara akan berada di sana untuk mengambil barang-barang dari saya dan setelah 7 hari berikutnya saya menerima pembayaran di tempat yang sama dari orang yang berbeda. Jantung Buck bergetar saat merasakan niat membunuh. Dia tahu jika, tuannya, ini tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mati. Aku akan memasok mereka dengan barang-barang yang aku jarah dari berbagai karavan, dan mereka menjualnya untukku setelah mengambil komisi. Sedangkan untuk perantara, selalu orang yang berbeda. Aku harus meninggalkan pesan di tempat khusus untuk menghubungi mereka dan setelah 7 hari seorang perantara akan berada di sana untuk mengambil barang-barang dariku dan setelah 7 hari berikutnya aku menerima pembayaran di tempat yang sama dari orang yang berbeda. Pablo dengan cepat menceritakan semuanya tentang bagaimana dia menghubungi dan berurusan dengan All-Knowing Parrot. Bukankah dia seorang pialang informasi? Noah bertanya dengan dingin. Pablo dengan cepat menjawab, ya, dia seorang pialang informasi dan dengan uang, kamu dapat membeli informasi apapun darinya. Selama dia tahu, dia akan menjualnya kepadamu, tidak peduli seberapa besar rahasia itu. Namun, ini hanya sebagian dari apa yang dilakukan All-Knowing Parrot, dan hanya orang-orang yang membuat kesepakatan dengannya yang mengetahuinya. Meskipun dia terkenal karena jaringan informasi gelapnya, dia juga menjalankan pasar gelap. Orang-orang itu menyebutnya, Sindikat Spica, dan burung beo yang maha tahu tampaknya adalah pemimpinnya. Lebih jauh lagi, sindikat ini didukung oleh banyak orang kuat, kebanyakan penjahat dan orang-orang sepertiku, yang ingin menjaga tangan mereka tetap bersih. Ini merepotkan. Siapa yang mengira burung beo yang maha tahu ini menjalankan sindikat gelap ini selama ini, dan ini mungkin alasan mengapa dia belum tertangkap. Noah merenung dengan muram, haruskah aku kembali dan melaporkannya kepada pemimpin? Dia mungkin tidak tahu tentang ini, kan? Noah benar, tidak tahu atau pernah membayangkan bahwa pialang informasi kecil yang ingin dia tangkap adalah bos sindikat selama ini, atau dia tidak akan pernah membuat misi semacam ini untuk Noah. Tidak, jika aku kembali tanpa mencoba, pemimpin mungkin berpikir untuk meremehkanku. Aku harus menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi, setidaknya aku tidak bisa kembali sampai batas waktu 100 hari berakhir. Noah dengan cepat membuang ide untuk kembali ke samping dan memperkuat tekadnya. Dia harus menemukan solusi untuk keadaannya sendiri. Lebih jauh lagi, sepertinya dia tidak punya petunjuk untuk digunakan. Aku ingin kamu menghubungi perantara ini sekarang juga. Noah tahu jika dia ingin mencapai burung beo yang maha tahu, ini adalah satu-satunya caranya. Ya sekarang juga, Buck dengan cepat setuju. Buck tahu dia baru saja mendapatkan kesempatan hidup baru, jadi dia dengan cepat bergerak saat dia membimbing Noah menuju bagian lain dari hutan besar, yang cukup tandus. Tidak ada yang istimewa tentang tempat ini. Itu tampak normal sebagaimana mestinya.
Noah juga memindai sekelilingnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Namun, Buck tampaknya tahu kemana dia pergi, dan segera dia berhenti di depan pohon tertinggi di daerah ini. Tanpa menunggu perintah Noah, dia mengeluarkan batu putih kecil yang diukir dengan simbol rune khusus. Noah mengamati dengan dingin tanpa mengganggu tindakan Buck. Dia melihat Buck meletakkan batu putih itu di batang pohon yang sedikit berlubang dan saat batu itu menyentuh batang pohon, sebuah pintu kecil muncul. Susunan ilusi. Noah mendengus dingin, dengan sedikit keheranan di matanya yang tanpa ekspresi. Ya, ini adalah salah satu metode komunikasi burung beo yang maha tahu. Buck mengangguk mengiyakan saat dia membuka kompartemen kecil itu dan berkata, kita hanya perlu meletakkan surat itu di dalamnya, dan mereka akan tahu. Bagaimana mereka tahu kamu meletakkannya di sini, tepat di antah berantah? Noah secara alami memiliki keraguannya. Ini, Buck juga bingung tentang bagaimana dia bisa menjawab ini sebelum dia berkata sambil mendesah kecil, sejujurnya, Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini, tetapi mereka akan merespons tepat 7 hari. Baiklah, mari kita tunggu di sini selama 7 hari dan jika tidak ada yang datang, saya akan meletakkan kepala Anda di kompartemen itu setelah 7 hari. Buck bergidik mendengar kata-kata Noah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu wanita ini tidak bercanda sedikit pun. Tolong ampuni saya, Tuan. Dia dengan cepat memohon belas kasihan. Meskipun dia seorang budak, dia bisa tahu Noah tidak tertarik padanya sejak awal. Dia mungkin mendekatinya karena burung beo yang maha tahu dan jika dia menganggapnya tidak berguna, dia akan mati dan selesai. Diam, Noah dengan dingin mendengus. Jika, bukan karena nilai Buck, dia akan membunuhnya sekarang dan menyingkirkan beban ini. Wajah Buck yang keemasan pucat pasi, tetapi dia tidak berani membalas, dan diam-diam mengikuti Noah dan bersembunyi di tempat persembunyian yang sangat dekat dengan pohon tinggi itu. Mereka bisa melihat semuanya dari sini sementara mereka tetap tersembunyi dengan baik. Oh, Dewa Besar Baphomet, tolong selamatkan orang hina ini sekali ini saja, dan aku akan berhenti melakukan kejahatan ini. Buck sekarang hanya bisa berdoa kepada dewa besar mereka, tidak ada yang lain. Tanda pisah. Sementara Noah dan Buck bersembunyi tidak jauh dari pohon tinggi itu, di luar pandangan mereka berdua, seekor burung kecil seukuran kepalan tangan sedang mengamati keduanya dengan mata cerdasnya tanpa berkedip. Setelah burung kecil itu melihat Noah dan Pablo bersembunyi alih-alih meninggalkan area itu, paruhnya yang kecil membuka dan menutup beberapa kali, tetapi tidak ada suara yang dibuat seolah-olah itu bisu. Akan tetapi, pada saat paruh burung itu terbuka dan tertutup, jauh sekali dari kota setan besi di dalam sebuah ruangan luas yang dipenuhi lukisan dan hiasan indah, sesosok iblis yang bagaikan peri tengah bermeditasi namun kelopak matanya yang mempesona terbuka tiba-tiba, menampakkan 2 bola mata berwarna biru laut. Sedikit rasa heran melintas di matanya sebelum niat membunuh sedikit pun bocor sebelum menghilang sepenuhnya saat dia kembali ke dirinya yang tenang dan menyendiri. Dia menggumamkan sesuatu dan beberapa saat kemudian, seekor burung kecil terbang ke dalam ruangan yang indah itu dan hinggap di jari biru esnya yang ramping. Tempat persembunyian Iron Demon City telah disusupi. Kirim perintahku, hentikan semua transaksi di area itu. Hari demi hari berlalu saat es benar-benar asyik berlatih tanpa ada tanda-tanda waktu sama sekali. Kecuali istirahat dari waktu ke waktu, dia mengabaikan dan melupakan segalanya. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk benar-benar fokus pada keterampilan dan tekniknya tanpa khawatir tentang apapun. Pada hari ini, es tenggelam dalam prinsip-prinsip pembongkar rahasia buku petunjuk pembongkar pencuri surga, yang merupakan prinsip-prinsip paling mendalam dan sulit dari buku petunjuk ini tetapi juga yang paling berguna bagi es. Pada saat ini, platformasi yang sudah selesai melayang di antara tangannya dan satu set 15 simbol rune perlahan-lahan terlepas dari platformasi, seperti ingin terlepas dari platformasi. Pemberitahuan baru tersedia, namun, suara sistem yang tanpa ekspresi bergema di benak es pada saat yang penting ini, dan dia kehilangan fokusnya sejenak dan platformasi serta simbol-simbol berubah menjadi debu gelap. Persetan denganmu, es mengumpat kesal, dia sangat dekat untuk membongkar platformasi bintang 5, tetapi suara sistem telah mengalihkan perhatiannya sejenak, dan sekarang seluruh platformasi hancur. Ini mungkin kerugian terbesar dari Heaven Stellar Dismantler manual karena jika dia gagal membongkar dan memulihkan material, dismantle key yang terkompresi akan langsung mengubah objek menjadi debu atau terkadang meledakkannya. Bagian ini dikesampingkan,
S baru saja mengetahui bahwa dia sangat bagus dalam prinsip Heaven's Stellar Dismantler untuk beberapa alasan dan kemajuannya sangat mengerikan. Dengan ekspresi kesal, dia membuka panel notifikasi untuk melihat mengapa sistem merusak paradenya. Sama dengan. Panel notifikasi. Garis bawah. Rumah pencuri. Sistem telah menganggap misi rantai kedua pemimpin rumah gagal. Alasan, batas waktu berakhir. Hukuman, tidak ada. Sama dengan. Alis S berkerut saat dia melihat laporan kegagalan, yang di luar dugaannya. Karena menurut S, menangkap burung Nuri Mahatau seharusnya mudah bagi Noah karena dia mendapat bantuan dari Buck. Tetapi sepertinya dia melebih-lebihkan Noah atau meremehkan burung Nuri Mahatau ini. Dengan ekspresi ambivalen, S memerintah sambil mendesah, membuat misi baru. Tanda pisah. Jauh di dalam hutan besi. Noah mengenakan tatapan dingin namun malu di matanya saat dia melihat ke depan. Garis bawah. Misi berantai, 2/3. Misi, gunakan pemimpin bandit. Status, gagal. Hukuman, tidak ada. Tanda pisah. Catatan, misi berantai ketiga terhapus karena kegagalan misi kedua. Garis bawah. Buck berlutut di samping Noah dengan tatapan mata yang lelah dan lesu. Dia tahu Buck sudah mati karena sudah lebih dari 100 hari sejak mereka mencari All-Knowing Parrot atau petunjuk apapun tentangnya. Setelah tidak ada yang datang pada minggu pertama saat mereka meninggalkan surat di kompartemen pohon, Buck tahu ada yang tidak beres. Namun, Noah tidak membunuhnya dan membiarkannya hidup karena dia merasa tidak ada gunanya membunuhnya sekarang karena Buck cukup berguna, karena dia adalah putra penguasa kota. Noah bukanlah pembunuh yang tidak punya pikiran, dan dia sangat cerdas. Dia hanya ingin mengintimidasi Buck sebelumnya, jadi dia akan membagi semuanya jika dia bersembunyi. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena bahkan setelah menunggu selama 30 hari tidak ada yang datang ke tempat ini, dan dia hampir memukul Buck sampai mati. Namun dia mengendalikan diri dan mulai mencari petunjuk lain dengan bantuan Buck karena dia tahu hutan di balik tangannya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka tidak menemukan apapun dan segera batas waktunya berakhir dan mengakibatkan kegagalan misi. Saat ini, niat membunuh Noah meroket karena dia malu pada dirinya sendiri karena gagal dalam misi ini dan menghadapi S setelah dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Buck secara alami menjadi sasaran niat membunuhnya, karena itu semua terjadi karena Buck tidak dapat menghubungi burung beo yang maha tahu dan bahkan tidak tahu apapun tentangnya. Buck hanya berlutut di sana dengan ekspresi datar, bahkan dengan niat membunuh yang kuat ini. Dia telah lama menerima kematiannya sejak perantara itu tidak muncul. Noah baru saja akan memenggal kepala Buck untuk melampiaskan sebagian frustrasinya, tetapi suara sistem bergema lagi di benaknya, memberitahunya bahwa ada misi baru, dan dia dengan cepat membuka panel dengan ketidakpastian sambil mengabaikan Buck untuk saat ini. Garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, kembali. Deskripsi, bawa pemimpin bandit, Raja Serigala Emas, kembali ke pemimpin rumah. Hadiah, 10 poin rumah. Waktu, 10 hari. Hukuman, minus 500 poin rumah. Garis bawah. Dia marah. Noah merenung, melihat misi dan hukumannya, dan dia merasakan sakit hatinya karena suatu alasan ketika dia mengira S marah padanya. Namun, dia dengan cepat mengabaikan perasaan itu dan menatap Buck yang lesu dan merasa lega karena dia tidak membunuhnya terlalu cepat, atau dia akan kehilangan 500 poin rumah. Bangun, kita akan kembali. Noah berkata dengan dingin. Kau tidak akan membunuhku. Buck secara alami bingung karena di matanya Noah adalah eksistensi yang menakutkan yang akan membunuh tanpa mengedipkan mata. Kelangsungan hidupnya selama ini sudah seperti mimpi baginya dan setiap hari dia pikir itu adalah hari terakhirnya, dan sekarang, dia tidak membunuhnya lagi. Bangun saja jika kamu tidak ingin kehilangan lidahmu, kata Noah dengan sedikit kekesalan. Kemana kita pergi sekarang? Aku tidak tahu tempat lain lagi. Kita cari di seluruh hutan, bunuh saja aku dan selesai. Kata Buck dengan getir tanpa sedikit pun perlawanan lagi,
dia telah menerima kenyataan bahwa dia adalah orang mati apapun yang terjadi. Kita akan kembali ke kota iblis besi. Noah mengatakan yang sebenarnya untuk memotivasi Buck lagi. Dia bisa saja menggunakan kontrak perbudakan untuk memaksa Buck pindah, tetapi dia tahu begitu iblis menerima kematiannya, dia tidak akan bergerak oleh apapun, bahkan jika kamu menyiksanya tanpa henti. Ini adalah sifat bawaan iblis. Bahkan yang paling pengecut pun bisa menjadi sangat tidak takut begitu mereka menerima kematian, dan itulah sebabnya hampir mustahil bagi ras lain untuk memperbudak iblis karena mereka tidak akan tunduk pada ras lain. Kita akan kembali ke kota iblis besi. Noah mengatakan yang sebenarnya untuk memotivasi Buck lagi. Dia bisa saja menggunakan kontrak perbudakan untuk memaksa Buck pindah, tetapi dia tahu begitu iblis menerima kematiannya, dia tidak akan bergerak oleh apapun, bahkan jika kamu menyiksanya tanpa henti. Ini adalah sifat bawaan iblis. Bahkan yang paling pengecut pun bisa menjadi sangat tidak takut begitu mereka menerima kematian, dan itulah sebabnya hampir mustahil bagi ras lain untuk memperbudak iblis karena mereka tidak akan tunduk pada ras lain. Bahkan Noah hanya tunduk pada es karena dia mendapat dukungan dari dewa. Kembali, seperti yang diharapkan Noah, mata Buck yang lesu langsung menyala saat keinginannya untuk hidup bangkit kembali. Karena dalam pikiran Buck, begitu mereka memasuki kota iblis besi, siapapun akan dengan mudah mengenalinya karena sifat sukunya. Begitu para penjaga yang bertugas memeriksa melihat penampilannya yang kusut dan pakaiannya yang compang camping, mereka secara alami akan menganggapnya tidak pantas dan membantunya tanpa ragu karena statusnya sebagai tuan mereka. Ya, kita akan kembali. Sekarang bergerak. Kata Noah dingin sebelum dia mulai bergerak menuju tempat iblis gemuk itu berkata untuk menemuinya jika dia ingin tumpangan kembali. Noah tahu sekarang dia harus sangat berhati-hati karena Buck sekarang akan kembali bersamanya. Meskipun demikian, dia bertekad untuk menyelesaikan misi ini, dengan cara apapun. Tanda pisah, di dalam ruang rahasia bawah tanah. Sudah 7 hari sejak S mengeluarkan misi untuk membawa Buck kembali. S tampaknya tidak bisa fokus pada pelatihannya lagi setelah dia mengetahui Noah telah gagal dalam misi, yang seharusnya sangat mudah baginya. Terlebih lagi, dia belum kembali, dan sekarang dia mulai khawatir. Apakah aku terlalu kasar padanya? Gumam S karena dia merasa agak bersalah karena memberikan misi yang begitu sulit kepada Noah dan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, sistem itu tiba-tiba berbicara dengan sedikit nada main-main dalam suaranya. Orang yang berhati lembut tidak cocok untuk memimpin pasukan, para martir tidak boleh mengelola keuangan, dan mereka yang emosional tidak boleh membuat keputusan. S bingung dengan komentar tiba-tiba ini. Dia tidak pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya dari sistem atau membaca di buku. Tapi dia bisa tahu makna yang dalam di balik kata-kata ini. Dia bergumam setelah merenung dengan keras, siapa yang emosional tidak boleh membuat keputusan. Aku tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan penilaianku. Apakah ini yang ingin dikatakan sistem kepadaku? Mata S berbinar pada saat berikutnya. Sistem benar, sebagai seorang pemimpin, aku tidak boleh membiarkan emosi dikaburkan oleh penilaian. Jika aku terlalu lunak padanya, dia mungkin berpikir aku meremehkannya. Tepat saat S tenggelam dalam pikirannya, semburat rasa jiwanya tiba-tiba menyadarkannya dari pingsannya. Selama dia tinggal di tempat ini selama lebih dari 3 bulan, dia jarang merasakan kehadiran apapun di sini, yang dengan jelas menyiratkan bahwa tempat ini ditinggalkan oleh semua anggota klan iblis besi perak, atau bahkan penjaga jarang datang ke sini untuk berpatroli. Dengan sedikit fokus, S menemukan salah satu dari 2 tanda tangan jiwa yang sangat familiar. Setelah itu, bibirnya melengkung menjadi senyuman yang memuaskan. Aku tidak khawatir tentang apapun. S dengan cepat mengenakan topeng tipu daya 100 wajah dan wajah aktif 6 dan sekali lagi menjadi iblis besi perak, Pablo, sambil tampak benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Pada saat ini, pintu tersembunyi dari ruang rahasia itu tiba-tiba terbuka dan seorang iblis wanita ramping yang mengenakan topeng gelap dengan anggun berjalan masuk di depan S, dan di belakangnya ada iblis tak sadarkan diri yang terbungkus ki gelap yang melayang di dekatnya. Tanpa sepatah kata pun, iblis wanita anggun ini berlutut sambil menundukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengecewakanmu, pemimpin." S berpura-pura tidak menunjukkan ekspresi apapun saat menatap Noah, tetapi pada saat itu, senyum tak berdaya muncul di wajah iblisnya saat dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya yang sangat tampan. Dia berkata,
Sudah kubilang pada Nona Noa, jangan berlutut atau melakukan hal seperti ini di hadapanku. Aku bukan diktator, hanya pencuri kecil. Bagaimanapun, aku senang kau kembali dengan selamat, dan itulah yang terpenting. Sebelumnya Es berpikir untuk menegur Noah dengan dingin karena dia gagal menjalankan misinya dan mengejeknya, tetapi setelah melihatnya dan merasakan emosinya, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk bertindak sesuai rencananya. Kepribadiannya tidak seperti ini, dan dia merasa sangat tidak nyaman berpura-pura di depan anggota timnya sendiri, yang tidak sesuai dengan moral dan integritasnya. Meskipun dia seorang pencuri, dia tetap memiliki prinsipnya sendiri dan sistem juga memberinya petunjuk untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Tidak perlu berpura-pura atau berpura-pura menjadi orang lain. Dia hanya harus menjadi dirinya sendiri. Noah tidak tahu apakah Es bercanda atau tidak, tetapi ketika dia melihat senyum jujurnya dan mata jernihnya tanpa sedikit pun kemarahan atau kepalsuan, dia tidak bisa menahan perasaan lebih bersalah karena telah mengecewakannya sementara dia masih memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Jika itu sipir tongkat, dia akan menghukumnya dengan keras. Jangan menatapku dengan rumit. Kita adalah pencuri dan jika aku memarahimu, itu sama saja seperti pencuri memanggil pencuri lainnya. Es mencibir bercanda. Noah terdiam mendengar kata-kata Es dan tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama seseorang memperlakukannya dengan begitu hangat. Melepaskan hadiahnya, Es mentransmisikan tanpa ragu-ragu. Noah juga menerima pemberitahuan tentang penyelesaian misinya, dan sekarang dia memiliki 710 poin asrama, tetapi dia tidak senang sedikit pun, karena dia gagal dalam misinya yang sebenarnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu ketika, ceritakan tentang perolehanmu. Sebelum Noah dapat mengucapkan apapun, Es bertanya dengan sungguh-sungguh, dia ingin tahu apa yang salah dengan misinya setelah itu. Noah menceritakan semua yang terjadi saat dia menjalankan misinya dan tentang detail yang dia kumpulkan dari Buck, yang masih pingsan. Es sekarang mengerutkan kening, karena alisnya sedikit saling bertautan. Dia cukup heran ketika mendengar tentang All-Knowing Parrot secara rinci dan akhirnya mengerti mengapa Noah gagal dalam misinya. All-Knowing Parrot ini adalah pemimpin sindikat, bagaimana bisa begitu mudah melacaknya, dan Noah tidak bersalah di sini. Akulah yang meremehkan target dan memberikan misi tanpa berpikir panjang. Tetapi bahkan jika All-Knowing Parrot ini adalah orang yang berhati-hati dan licik, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia tahu Noah bersembunyi di sana menunggu perantara dan dengan mudah menghindarinya? Pasti, ada seseorang atau sesuatu di dekatnya yang membantu All-Knowing Parrot, dan itu bahkan menghindari deteksi Noah. Baiklah, selamat datang di benua iblis perkasa, Es. Es tersenyum mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan semua kemungkinan, dan dia tahu apapun mungkin terjadi di sini. Sejujurnya, Es ingin menangkap burung beo yang maha tahu dan kemudian mengasimilasi ingatannya, sehingga dia dapat dengan mudah membentuk jaringan informasi rahasia yang dibagikan dengan semua sumber informasi burung beo yang maha tahu. Noah akan menjadi pencipta dan penanggung jawab organisasi rahasia ini menggantikannya, sementara dia akan tetap tersembunyi dan terus berkultivasi. Namun, burung beo yang maha tahu ini telah jauh melampaui harapannya, dan karakter ini sama sekali bukan hanya sekadar perantara informasi. Orang ini mungkin sangat banyak akal dan cerdik. Tidak akan mudah untuk menangkapnya, tetapi satu hal yang pasti, dia sangat berhati-hati dan kognisi. Tetapi itu juga berarti orang ini memiliki cara yang sangat mencengangkan untuk mengumpulkan informasi dan membagikannya tanpa tertangkap oleh siapapun, renung Es. Semakin dia memikirkan burung beo yang maha tahu ini, semakin yakin dia tidak bisa menangkapnya dalam waktu dekat dan orang ini mungkin tidak berada di kota iblis besi sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini dan fokus pada hal-hal yang ada. Es berkata sambil mendesah dalam, Nona Noah, itu salahku karena memberimu misi yang mustahil ini dengan pertimbangan singkat. Tolong maafkan aku. Noah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu sama sekali bukan salah pemimpin. Burung beo yang maha tahu ini hanya terlalu cerdik dan bijaksana. Dia tahu Es dengan tulus mengakui kesalahannya dan meminta maaf padanya dan ini sudah cukup baginya, dan dia juga salah di sini karena dia tidak melaporkan penemuannya lebih awal dan tetap bertindak atas kemauannya sendiri. Kita kesampingkan dulu masalah tentang burung beo maha tahu ini, untuk saat ini, kita akan menangkapnya pada akhirnya karena orang seperti ini pasti akan membuat kesalahan, atau siapa tahu dia mengejar kita karena dia suka mengumpulkan informasi. Aku rasa dia tidak akan tertarik pada kita dalam waktu dekat.
Es tersenyum ambigu ketika mengucapkan bagian terakhir. Mengejar kita. Kata-kata Es tentu saja membingungkan Noah karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud pemimpinnya. Heh, kau akan segera tahu, tetapi sebelum itu, aku harus berurusan dengan tamu yang kau bawa ke sini. Es hanya tersenyum ketika dia mengalihkan fokusnya pada bak yang tidak sadarkan diri, yang dibungkus jubah gelap oleh Noah sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Dia telah bersusah payah untuk membawanya kembali, dan hanya dia yang tahu betapa sulitnya bergerak sambil menggendong putra penguasa kota. Tetapi dia tidak mengeluh karena dia tahu Es percaya padanya dan itulah sebabnya dia memberinya misi ini sejak awal. Noah segera melaporkan hal lain, pemimpin, kurasa para penjaga kota iblis besi sedang mencarinya. Ketika aku kembali ke kota, kusir itu berbicara tentang hilangnya salah satu tuan muda klan iblis besi emas, dan pemimpin klan itu dengan gila-gilaan mencarinya. Aku bahkan melihat banyak penjaga di jalan-jalan dalam perjalanan kembali ke sini. Itu wajar saja karena dia adalah putra pemimpin klan dan juga bukti nyata dari perilaku curangnya. Jika seseorang mendapatkan informasi ini dan menyebarkannya, klan iblis besi perak dan klan iblis besi perunggu akan mendapatkan alasan untuk bersatu dan menggulingkan klan iblis besi emas dari posisi penguasa kota. Es mencibir dengan nada mencemooh. Dia tahu tentang konflik antara tiga klan pendiri kota iblis besi dan klan iblis besi emas cukup kuat dan memiliki koneksi yang luas, jadi tidak ada yang berani dengan mudah menargetkannya. Namun begitu berita tentang bisnis gelap klan setan besi emas bocor, dua klan pendiri lainnya tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu dan menyerang klan setan besi emas dengan dalih kematian keadilan, dan tidak ada yang bisa membantu klan setan besi emas saat itu. Sekarang, bahkan Duke Setan Laut akan menengahi masalah ini lagi, karena itu hanya akan sama saja dengan menyiramkan air kotor pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya pemimpin klan setan besi emas dengan gila-gilaan mencari putranya selama berbulan-bulan setelah dia menghilang dari hutan iblis besi. Namun sayang, bagaimana dia bisa menemukan bak dengan mudah ketika Noah terus-menerus bergerak di seluruh hutan besi dan kultivasinya hanya satu atau dua alam kecil di atasnya. Es akhirnya bergerak, saat dia menggunakan penyelidikan jiwa dari posisi duduknya, dan ki jiwa surgawi yang tak terlihat melesat ke arah kepala bak yang tidak sadarkan diri seperti anak panah. Noah juga merasakan ki yang tak tergantikan itu dan tercengang saat merasakan potensi ki ini. Dia tidak tahu ki jiwa ini karena dia tidak pernah bersentuhan dengannya dan tidak terbiasa dengan sifat-sifatnya. Lebih jauh lagi, ki jiwa es adalah surgawi, dan akan cukup sulit untuk memverifikasinya sepenuhnya. Hanya jika dia menggunakan ki jiwa duniawi, maka orang-orang dapat menentukannya. Noah hanya menganggap ini adalah keterampilan, pencarian jiwa, khusus es yang sebelumnya dia gunakan pada Pablo dan ki ini terkait dengannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengamati. Jika dia tahu ini adalah ki jiwa bukan hanya ki yang dicampur dengan beberapa keterampilan acak, dia akan sangat takut karena dia menyadari es adalah seorang kultivator bela diri setelah bepergian dengannya, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki kedua jenis ki, bahkan dewa mungkin tidak dapat melakukannya. Es dengan tenang mengumpulkan semua ingatan bak dan dengan cepat mengasimilasinya. Setelah insiden mendadak dengan Heaven's Stellar Dismantler manual, kecepatannya dalam mengasimilasi dan mengumpulkan ingatan menjadi lebih mencengangkan. Seakan lautan pengetahuannya menerima semacam dorongan. Dia hanya tidak tahu apakah itu semua asumsinya atau kenyataan. Meskipun demikian, dia senang karena itu hanya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Setelah beberapa menit, Es akhirnya menghentikan penyelidikan jiwanya karena dia mendapatkan semuanya dari bak. Mata Es berbinar dengan ketidakpastian ketika dia melihat ingatan bak tentang burung beo yang maha tahu dan kesepakatannya dengannya. Dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan dia tidak pernah bertemu orang yang sebenarnya dan selalu berurusan dengan perantara yang berbeda. Yang menarik perhatian Es adalah setiap perantara yang dikirim oleh burung beo yang maha tahu adalah iblis tanpa kultivasi. Orang bahkan bisa mengatakan itu manusia. Sungguh orang yang licik, menggunakan iblis manusia untuk melakukan perintahnya dan bahkan jika mereka tertangkap, mereka akan diabaikan dan di mata para pembudidaya mereka hanya serangga yang tidak penting, mereka bahkan mungkin tidak repot-repot mencurigainya. Es tiba-tiba mencapai kesimpulan ini dan menemukan karakter burung beo yang maha tahu ini semakin menarik. Namun, dia tidak membiarkan pikiran-pikiran ini mengembara terlalu lama dan berkata kepada Noah, lemparkan dia ke dalam kamar kelima melalui jendela di penghuni utama klan iblis besi perak setelah menghancurkan kontrak budak,
pastikan tidak ada yang menemukanmu, dan dia juga tidak akan bangun terlalu cepat. Bibir Es melengkung menjadi senyum nakal ketika dia memberitahu Noah cara menghadapi bug. Dia tidak menyelamatkan wajahnya karena, di matanya, setiap celah itu berharga, dan dia tidak ingin mengisinya dengan iblis. Karena dia sudah memiliki wajah iblis suku iblis besi, dia tidak menginginkan yang lain dan potensi iblis-iblis ini rendah untuk memulai. Dia tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di atas spesies mereka, atau itu akan menarik terlalu banyak perhatian yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya dia telah lama memutuskan setelah mengambil ingatan Pablo bahwa dia hanya akan menyelamatkan muka iblis garis keturunan tingkat tinggi atau dalam keadaan darurat. Dia hanya memiliki 100 slot, dan dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bagi seorang pencuri ini jauh dari cukup, dan dia tidak tahu kapan toko sistem akan ditingkatkan juga, jadi lebih baik aman daripada menyesal. Noah merasakan senyum Es dari orang yang ingin menabur perselisihan setelah dia mendengar rencananya untuk berurusan dengan bug dan tidak dapat membantu, tetapi matanya menjadi cerah dengan sedikit kegembiraan. Aku akan segera melakukannya. Dia dengan cepat menyetujui tugas ini. Noah hendak melakukan tugasnya ketika Es bertanya dengan nada ambigu, di mana cincin penyimpanannya. Dia tidak mendapatkan pemberitahuan pencurian sama sekali kali ini, sementara dia mendapatkan pemberitahuan pembunuhan, yang berarti Noah tidak pernah mengambil bandit-bandit yang mati itu atau cincin penyimpanan bug. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diterima oleh Es. Noah tidak tahu apa yang dimaksud Es, tetapi dia tetap menjawab, tidak, aku tidak pernah mengambil barang milik targetku setiap kali aku membunuh mereka. Es mengerutkan bibirnya dan bertanya, lalu bagaimana dengan dia? Dia seorang budak, dan tidak pantas bagiku untuk mengambil barang milik budak. Noah menjawab tanpa jeda. Noah mengatakan yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun bekerja di bawah Warden Chane, dia tidak pernah mengambil barang milik targetnya bahkan jika mereka sangat kaya karena sukunya percaya setiap orang yang mati meninggalkan kebencian dan penyesalan mereka dalam barang milik mereka, dan mereka menjadi terkutuk. Es mengerutkan kening. Ini bukan hal yang ingin dia dengar dan dengan sungguh-sungguh berkata, katakan padaku jika seseorang menyebut dirinya seorang alkemis, tetapi dia tidak tahu apapun tentang alkimia. Bisakah dia benar-benar dianggap sebagai seorang alkemis hanya karena dia menyebut dirinya sendiri? Tanpa menunggu jawaban Noah, dia melanjutkan dengan tajam. Kami adalah pencuri, dan mencuri adalah tugas kami, atau kami tidak akan menjadi pencuri jika kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Selain itu, jangan lupa bahwa kamu masih perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk teknik penyempurnaan dan latihan alkimiamu. Siapa tahu, cincin yang dikenakan orang itu mungkin memiliki satu atau bahkan dua bahan utama untuk teknik penyempurnaanmu di dalamnya, dan kamu akan membuangnya begitu saja bersamanya. Kami adalah pencuri, bukan pembunuh. Kami memiliki moralitas dan integritas kami sendiri. Ketika kami mencuri apa yang kami suka tanpa peduli dengan perasaan korban. Itu hal yang sama sekali berbeda jika kamu mencuri dari orang miskin atau menindas yang lemah. Tetapi selama targetnya kaya, kami hanya mengambil apa yang kami inginkan karena bajingan kaya ini pantas mendapatkannya. Mata Noah bersinar dengan skeptis ketika dia melihat tatapan tegas di mata Es. Dia tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya saat ini karena dia mengatakan kebenaran tentang dirinya yang sekarang menjadi pencuri atau pencuri pembunuh hanyalah gelar kosong. Meskipun Noah telah sepenuhnya menerima menjadi wadah, Dewi Pencuri, tetapi konvensinya tetap sama. Dia adalah wanita paon yang sombong dengan integritas dan harga diri. Bagaimana dia bisa mengubah dirinya sendiri dan membuang integritasnya begitu cepat? Semuanya butuh waktu, bagaimanapun juga. Noah mendesah pelan sebelum dia menjawab, saya mengerti saya salah. Maafkan saya, pemimpin. Es tahu butuh waktu bagi Noah untuk berterus terang pada dirinya sendiri seperti dia, dan dia tidak bisa memaksanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya. Dia hanya bisa melakukan semuanya dengan perlahan. Lebih baik kau mengerti dan tidak khawatir. Aku tidak akan memaksamu mencuri dari seseorang yang tidak pantas mendapatkannya, dan aku sendiri juga tidak pernah melakukannya. Namun, orang itu pantas menerima ini dan seluruh klannya. Dia membunuh dan menjara siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman bagi bisnis klannya, sementara ayahnya sepenuhnya mendukungnya. Sementara itu, klannya membasmi klan manapun yang mengancam mereka tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Kematian hanyalah belas kasihan bagi orang-orang seperti mereka,
jadi itulah mengapa kita mencuri segalanya dan membiarkan mereka hidup seperti anjing sesudahnya. Membunuh sangatlah mudah, sementara mencuri sangatlah sulit, tetapi dengan lebih banyak manfaat dan kepuasan diri. S dengan sabar menjelaskan apa yang dipikirkannya tentang jalan seorang pencuri. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak berhak mengajari siapapun saat dia masih menjadi pencuri magang menurut sistem. Namun, dia tidak keberatan berbagi pengalaman dan wawasannya sendiri dengan sesama pencuri dan anggota rumah. Ini juga akan memenuhi sebagian perannya sebagai pemimpin rumah. Noah juga mengerti apa yang S coba katakan padanya, bahwa mencuri bukan hanya jalan yang mengerikan, kejahatan, atau jalan yang tidak bermoral. Selama kamu tidak menggunakannya untuk kejahatan, apakah itu benar-benar mencuri? Selain itu, ini adalah dunia kultivasi, dunia anjing memakan anjing, di mana hukum rimba berkuasa. Hukum hanya untuk yang lemah, sementara yang kuat membuat hukum untuk yang lemah. Sesederhana itu, seorang pencuri hanyalah sebuah gelar di dunia kultivasi, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan seorang martir dapat merampok seseorang di sini dari harta mereka dengan dalih keselamatan dan belas kasihan. Tanpa sedikit pun keraguan, Noah akhirnya memperkuat tekadnya dan melepaskan cincin penyimpanan dari jari manis bak. S tersenyum tipis puas ketika melihat ini dan saat berikutnya mendengar pemberitahuan sistem. Sama dengan pencurian oleh anggota rumah pencuri Noah Knight berhasil. Buka di sini untuk memeriksa detailnya. Hadiah, 30.000 poin pencuri. Tanda pisah, poin pencuri, 1.447.650. Sama dengan. Jadi, jika anggota rumah mencuri, saya hanya akan diberi hadiah poin pencuri. Tidak ada pencurian tingkat rendah, menengah, atau tinggi, dan simbol pencuri juga tidak terpicu. Saya juga dapat melihat detail dari apa yang dijarah oleh anggota-anggota ini. Baiklah, ini sudah cukup, kurasa. S sangat gembira dengan penemuan ini dan juga memahami bagaimana pencurian yang dilakukan oleh anggota rumah pencuri itu bekerja. Bahkan tanpa pencurian tingkat, hanya keuntungan poin pencuri sudah cukup bagi S. Noah, sebaliknya, juga mendengar pemberitahuan yang sangat berbeda dari S. Garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, satu harta karun ruang penyimpanan kelas 1 rendah yang terisi. Buka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 3.000 poin rumah. Tanda pisah. Poin rumah pencuri malam Noah, 3.720. Garis bawah. Apa, aku juga bisa mendapatkan poin rumah dengan cara ini? Pikiran Noah kali ini terbelalak saat melihat pemberitahuan dan jumlah HP yang sangat banyak dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka ada cara untuk mendapatkan poin rumah seperti ini, dan yang harus dia lakukan hanyalah mencuri. Terlebih lagi, saat dia mengingat 7 bandit lainnya yang dia bunuh tanpa mengambil cincin penyimpanan mereka, penyesalan yang sangat besar menyelimutinya, dan dia hampir menangis. S juga melihat panel di depan Noah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dengan sedikit keheranan. 3.000 poin rumah sama dengan 30.000 poin pencuri dan nilai tukarnya sama dengan toko pertukaran. Nah, ini juga berarti semakin banyak poin rumah yang mereka peroleh, semakin banyak poin pencuri 10 kali lipat yang akan kudapatkan. Mengenai hadiah poin rumah yang didapat Noah, S tidak terlalu terkejut tentang hal itu karena akan sangat tidak adil bagi Noah jika dia tidak mendapatkan apapun setelah mencuri yang lain dan sistem akan melakukan apapun untuk memotivasi anggota rumah untuk mencuri. Noah berseru saat dia dengan cepat memberitahu S tentang penemuan barunya. Pada akhirnya, dia sangat berterima kasih kepada S dan berkata, "Terima kasih, pemimpin, telah menunjukkan jalan yang benar, atau aku mungkin akan kehilangan kesempatan luar biasa ini." Jangan sebutkan itu, kita adalah sesama anggota rumah, bagaimanapun juga. Sekadar pengingat, pastikan kamu mencuri semuanya sebelum target terbunuh, atau kamu tidak akan mendapatkan HP dari kematian. S dengan cepat memberinya beberapa petunjuk, karena ini juga terkait dengan TP-nya. Noah mendengarkan dengan penuh perhatian dan kesadaran muncul padanya ketika S memberitahunya tentang hal orang yang sudah meninggal itu. Dia penuh dengan rasa terima kasih dan pujian untuk S dan dengan cepat menunjukkan cincin penyimpanan yang baru saja dia ambil dari bak kepada S dan berkata, "Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku, pemimpin. Simpan saja, ada aturan tanpa syarat antara pencuri,
yang menemukan adalah yang menyimpan. S menolak cincin penyimpanan itu tanpa ragu karena itu adalah nilai Noah dan membutuhkannya saat ini. Selain itu, dia selalu bisa mencuri lebih banyak. Kata-kata S menggerakkan Noah dan tidak mendesak lebih jauh. Dia masih berkata jika S membutuhkan sesuatu dari cincin penyimpanan, dia bisa langsung memberitahunya, dan dia akan memberikannya tanpa ragu. Setelah kejadian singkat ini, Noah segera membawa Buck yang tak sadarkan diri ke perkebunan utama klan iblis besi perak, yang tidak terlalu jauh dari tempat persembunyian rahasia mereka dengan penuh ekstasi. Setelah mengetahui rahasia untuk mendapatkan poin rumah dengan cepat, dia ingin mencuri lebih banyak sekarang, dan semua moralitasnya itu berubah menjadi asap. S tidak menghentikannya dan hanya menyuruhnya untuk berhati-hati dan jangan menargetkan orang yang kuat. Salah satu alasan untuk tidak menghentikannya adalah, agar dia bisa mendapatkan pengalaman dalam seni mencuri, sementara alasan lainnya jelas poin pencuri gratis. Terlebih lagi, Noah sama kuatnya dengan para tetua pertama dari 3 klan pendiri kota iblis besi. Itulah sebabnya S tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia juga bisa bersembunyi di sini jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah Noah pergi, S masih tenggelam dalam pikirannya tentang semua informasi yang dia dapatkan dari Buck. Pada akhirnya, dia mendesah pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Aku harus meningkatkan prinsip-prinsip Heaven Stellar Dismantler manual setidaknya ke tingkat 1 sebelum muncul. Mencuri di sini terlalu berbahaya. Tapi begitu aku mulai, itu akan menjadi hari bagi Sky Stellar untuk memasuki benua iblis yang perkasa. 6 bulan berlalu dengan cepat. S tetap asyik berlatih dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Namun, selama 6 bulan ini, kota Iron Demon tidak sedamai 6 bulan lalu karena beberapa kejadian yang mengejutkan. Kejadian pertama terjadi 6 bulan lalu ketika putra pemimpin klan Golden Iron Demon yang hilang ditemukan di kamar nona pertama klan Silver Iron Demon. Konon, pemimpin klan Silver Iron Demon hampir membunuh putrinya sendiri dan Buck karena marah dan bahkan memuntahkan darah. Jika bukan karena semua tetua yang menghentikannya, Buck dan nona pertama klan Silver Iron Demon akan dipotong menjadi 8 bagian karena perselingkuhan ini. Pada akhirnya, penguasa kota sendiri yang harus datang dan mengambil putranya, sambil juga memberikan kompensasi dengan lamaran pernikahan kepada klan Iron Silver Demon yang marah atas kesalahan putranya. Pemimpin klan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ini atau seluruh kota Iron Demon akan berubah menjadi kacau karena klan Silver Iron Demon akan berperang dengan Golden Iron Demon. Pemimpin klan Golden Iron tahu bahwa tidak ada gunanya terlibat dalam perang untuk putranya yang tidak berguna dan dengan cepat menyetujui pernikahan dua kekasih, meskipun dia tidak takut perang, tetapi dia takut klan Bronze Iron Demon ikut campur dalam masalah ini juga. Berita ini tentu saja menjadi topik hangat di seluruh kota Iron Demon dan bahkan menyebar ke kota-kota terdekat dari Ocean Demon Dukedom. Adapun mengapa ini menjadi topik hangat adalah karena nona pertama dari klan Silver Iron Demon mengalami keterbelakangan psikologis. Jika bukan karena ayahnya yang memanjakannya karena istri pertamanya yang sudah meninggal, dia pasti sudah lama meninggal atau ditinggalkan di tempat pembuangan sampah. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat Buck Silver dalam dirinya, tetapi orang-orang hanya bisa meratap sambil mengatakan cinta itu benar-benar buta. Skandal yang mengejutkan ini tidak cukup. Berita lain datang dari kota Duke, Ocean Demon Dukedom, yang merupakan salah satu bawahan Demon Duke Livy yang telah menjadi sepi dan melarikan diri dengan sesuatu yang sangat berharga bagi Demon Duke. Meskipun barang itu tidak dipublikasikan, pelakunya adalah Night Demon, dan hadiah besar ditempatkan di kepalanya dan bantuan dari Ocean Demon Duke Mansion, yang menggerakkan para bos lokal dan pemburu hadiah. Namun, kedua kejadian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ketiga di dalam Iron Demon City. Informasi ini adalah pencuri yang hilang di dalam Iron Demon City. Pertama, tidak ada yang tertarik pada pencuri ini karena korban pencuri ini adalah karakter yang tidak penting dan para iblis itu hanya berpikir pencuri ini pada akhirnya akan disita oleh para penjaga kota. Selain itu, semua orang mengira ini hanyalah iblis pengembara acak yang lelah hidup dan menanggalkan masalah dengan mencuri karena ini bukan hal baru. Namun, semua orang akhirnya menyadari ketika pencurian lain terjadi dan kali ini pencuri ini merampok seorang pedagang pembaruan ekstrim dari cincin penyimpanannya sambil memotong seluruh tangannya. Kali ini, pos penjaga kota harus menanggapi masalah ini dengan serius saat mereka mulai menyisir kota untuk menemukan pencuri yang berani itu. Namun,
Ini masih belum cukup untuk membangkitkan minat para petinggi itu. Pencurian lain terjadi. Kali ini tangan putra tertua dari pemimpin klan setan besi perunggu. Ini adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, dan seluruh klan setan besi perunggu mencela pencuri keji itu dan bersumpah untuk memenggal kepalanya dan memberikannya kepada babi. Bahkan para pengawal pribadi klan setan besi perunggu itu terlibat dalam pencarian massal untuk pencuri itu. Namun, mereka tidak hanya tidak menemukan pencurinya, tetapi insiden perampokan juga tidak berhenti. Awalnya, hanya 1 atau 2 kali sebulan ketika pencuri beraksi, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi 4 atau 5 kali pada bulan berikutnya karena semakin banyak tangan yang dipotong. Kota setan besi akhirnya dilanda kekacauan dan orang-orang mulai melampiaskan kemarahan mereka pada klan setan besi emas, yang bahkan tidak dapat menangkap pencuri gila dan orang-orang. Tidak merasa aman di jalan lagi. Karena metode pencuri ini terlalu menakutkan, karena semua korbannya tidak pernah dapat melihat bayangan pencuri sebelum tangan mereka dipotong. Tidak seorang pun tahu dari mana pencuri ini berasal, tetapi ia tidak pernah membunuh siapapun, dan semua korbannya adalah orang-orang kaya di kota setan besi. Orang-orang bahkan menyebut pencuri ini, pencuri haus tangan, karena ia selalu memotong tangan korbannya. Setiap orang sekarang takut mengenakan cincin penyimpanan di jari mereka, dan beberapa bahkan mulai berhenti memakainya dan menyembunyikannya sehingga pencuri haus tangan tidak akan mengejar mereka. Namun, pencurian tidak pernah berhenti, dan tidak seorang pun dapat mengidentifikasi pencurinya. Keributan terbesar yang disebabkan oleh pencuri ini adalah ketika ia memotong tangan seorang tetua klan besi emas. Berita ini menimbulkan sensasi dan semua orang ingin melihat siapa sebenarnya pemberani ini, tetapi sayang, bahkan setelah 6 bulan, tidak seorang pun dapat menemukan pencuri ini, dan itu mirip dengan legenda gelap Iron Demon City. Tanda pisah. Di dalam ruangan yang luas, banyak setan dengan warna kulit dan tanduk yang berbeda sedang duduk di sekitar meja segitiga besar. Satu hal yang sangat umum bagi para setan ini adalah bahwa ekspresi mereka suram dan jelek, yang membuat suasana ruangan ini mencekik dan gelap. 3 setan tinggi dan kekar duduk di setiap tepi meja segitiga ini dengan wajah muram seolah-olah seseorang baru saja membunuh ayah mereka. Kami, klan iblis besi perak, bermaksud menyurvei seluruh kota untuk menangkap psikopat bajingan ini yang suka memotong tangan orang tak bersalah. Iblis kekar di salah satu ujung meja segitiga dengan kulit perak berkilau itu berkata dengan tegas. Uriah, apa menurutmu kami tidak memikirkannya? Biar ku beritahu saat kalian duduk-duduk saja, kami, klan iblis besi perunggu, sudah menyisir seluruh kota 2 kali. Kali ini, iblis berkulit perunggu gelap yang duduk di ujung kedua meja menegur dengan sedikit amarah. Semua orang di sini tahu bahwa klan iblis besi perunggu adalah yang pertama kali mencari orang gila ini tetapi gagal total dan bahkan kehilangan 18 tangan. Aku bertanya-tanya apakah klan iblis besi perunggu masih kompeten. Uriah mencibir dengan jijik. Uriah adalah pemimpin klan iblis besi perak, sementara iblis besi perunggu ini adalah pemimpin klan iblis besi perunggu, Trey. Uriah, ayo kita selesaikan ini untuk selamanya. Trey langsung berdiri tegak saat wajah tuanya yang berwarna perunggu itu dipenuhi amarah yang hebat. Baiklah, aku paling benci wajah perunggumu. Uriah juga berdiri saat auranya yang kuat semakin kuat. Cukup, iblis dengan kulit kemasan cerah di tepi ketiga meja segitiga itu akhirnya berbicara saat aura seperti gunung yang menyesakkan dilepaskan di dalam ruangan. Kita di sini untuk membahas masalah tentang pencuri gila itu dan bagaimana cara mengatasinya. Jika kita terus bertengkar di antara kita sendiri, kita hanya akan membantunya. Ini tentu saja pemimpin klan iblis besi emas, dan penguasa kota dari kota iblis besi, Elian besi emas. Baik pemimpin perak dan perunggu itu tidak punya pilihan, tetapi berhenti karena Elian mengatakan yang sebenarnya, dan menyingkirkan pencuri gila ini lebih penting daripada dendam pribadi mereka saat ini. Elian tidak bertele-tele lagi, karena dia tahu kedua iblis tua itu memiliki dendam yang dalam terhadap satu sama lain untuk waktu yang lama, dan mereka tidak tahan melihat satu sama lain lebih dari beberapa napas sebelum mereka mulai bertarung. Dia berkata dengan tenang, aku tahu semua orang telah kehilangan sesuatu karena pencuri gila itu, dan dia menjadi semakin berani dari hari ke hari. Baru hari ini, dia memotong 5 tangan klan iblis besi. Emasku yang tidak jauh dari wilayah kita. Sekarang iblis takut meninggalkan rumah mereka atau membuka toko mereka. Para pedagang juga berhenti berdagang dengan kota kita.
Mereka menyebutnya terlalu berbahaya dan meragukan serta mempertanyakan kredibilitas kita untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi bisnis mereka. Berita tentang ini telah mencapai kota-kota lain di Ocean Dimendu Kedom, dan hampir semua orang menertawakan suku iblis besi kita. Baru kemarin, aku menerima surat dari Dimenduke Livy sendiri. Pada titik ini, Elian berhenti karena ekspresinya serius. Semua orang di dalam ruangan berseru sambil menatap Elian dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan Duke Livy? Tanya Uriah dengan muram. Dia tahu tidak akan ada yang baik dari ini. Semua orang di dalam ruangan dengan sabar menunggu jawaban Elian, apa yang dikatakan Duke Livy. Tanya Uriah dengan muram. Ia tahu tidak akan ada hal baik yang terjadi. Semua orang di dalam ruangan itu dengan sabar menunggu jawaban Elian. Bohong jika orang-orang di dalam ruangan ini mengatakan mereka tidak tahu tentang karakter Livy dan cara dia melakukan sesuatu. Dia kejam dan tegas. Dia tidak akan menoleransi siapapun yang menghalangi jalannya dan membasmi masalah dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itulah sebabnya semua orang di Ocean Dimenduke takut pada Duke Livy, dan mereka tidak berani melakukan kejahatan di siang hari yang membosankan, atau mereka tahu Duke Livy akan menyingkirkan mereka, dan mereka bahkan tidak akan tahu kapan dan bagaimana. Saat ini, kota terbesar kedua di Ocean Dimenduke menjadi seperti kota hantu karena pencuri gila dan suku Iron Demon tampaknya tidak menangani masalah ini dengan baik. Bagaimana mungkin Duke Livy tetap diam sementara suku Iron Demon merusak kedamaian dan reputasi Ocean Dimenduke? Bagi para adipati iblis, tidak ada yang lebih penting daripada reputasi dan kekuatan mereka, atau konsekuensinya akan mengerikan. Elian mendesah pelan sebelum berkata tanpa nada, Duke Livy, yang mulia, hanya mengatakan satu kalimat, suku iblis besi punya waktu 1 bulan untuk menangkap dan mengeksekusi pencuri gila itu di depan umum atau akan ada penantang. Ruangan itu sunyi seperti kuburan ketika mereka mendengar kata-kata Elian. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu makna tersembunyi di balik kata penantang? Seluruh benua iblis tahu siapapun dapat menantang iblis bangsawan berpangkat tinggi untuk mendapatkan gelarnya, selama mereka memiliki kekuatan. Namun, yang tidak diketahui oleh iblis lokal adalah bahwa tantangan ini dapat dihentikan jika Anda memiliki pendukung yang kuat dan menyingkirkan penantang tersebut sebelum penantang itu mencapai depan pintu Anda atau pengaruhnya cukup untuk mengintimidasi penantang agar berpikir 2 kali sebelum menantang seseorang dengan pendukung yang kuat. Suku iblis besi berada di urutan kedua setelah suku iblis lautan gelap selama ini karena mereka setia dan berharga bagi Kadipaten Iblis Lautan Gelap. Jadi tidak ada yang berani menantang mereka untuk mendapatkan gelar markes mereka selama mereka tidak ingin dibunuh oleh Istana Adipati Lautan. Namun, sekarang suku Iblis Besi membuat kekacauan di Kadipaten Iblis Laut. Adipati Livy dengan tegas memutuskan untuk menyingkirkan mereka dengan menggunakan pedang orang lain sambil menghancurkan dengan dalih aturan. Uriah mengerutkan bibirnya dan berkata, ini hanya intimidasi. Kami memasok biji-biji berharga selama beberapa generasi ke Istana Iblis Laut. Bagaimana yang mulia, Livy, bisa melakukan ini kepada kami? Apakah ada suku lain yang memiliki kemampuan untuk menemukan biji-biji itu lebih baik dari kami? Trey, untuk pertama kalinya, menganggukkan kepalanya setuju dengan Uriah dan berkata dengan bibir mengerucut, Saudara Elian, bisakah Anda meminta yang mulia untuk bersikap lunak untuk kali ini, dan kami pasti akan menyingkirkan masalah ini. Elian mendesah sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada marah dalam suaranya, aku sudah mengirim utusan segera setelah mendapat pesan 2 hari lalu, namun, utusan itu tidak kembali yang berarti dia sudah mati dan ini juga menunjukkan yang mulia menolak permohonan kami. Rasa dingin menjalar di tulang punggung semua orang ketika mereka mendengar ini, mereka tahu masalah ini sekarang secara resmi berada di luar kendali mereka. Mereka sekarang dapat menemukan pencuri gila itu atau mempersiapkan diri untuk pertarungan demi mempertahankan status mereka. Namun, semua orang di ruangan ini tahu bahwa begitu Duke Iblis Laut mulai menarik tali, tantangan tidak akan berhenti setelah 1 penantang pun. Mereka akan terus mendapatkannya setiap bulan setelah masa tenggang sampai mereka benar-benar kelelahan dan musnah. Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari tantangan ini dan cara termudah bagi otoritas yang lebih tinggi untuk menyingkirkan masalah tanpa mengotori tangan mereka atau merusak prestise mereka. Meskipun aturan ini ditetapkan oleh leluhur ras iblis untuk membuat iblis lebih kejam, kuat, dan mendapatkan pengalaman pertempuran. Namun, beberapa iblis tingkat tinggi menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri, dan Duke Livy adalah salah satu iblis tersebut.
Saya lebih suka Duke Iblis Laut Tua. Yang mulia berbudi luhur dan benar, bahkan Yang Mulia Raja Iblis Pedang memujinya untuk ini. Tetapi putranya benar-benar bertolak belakang. Trey mendesah sambil meratap dengan masam. Tidak ada yang membantahnya karena Trey mengatakan yang sebenarnya. Jika Duke Iblis Laut Tua ada di sini, dia tidak akan pernah menyudutkan mereka seperti ini atau bahkan membantu mereka mengatasi masalah ini. Namun sayang, Duke Iblis Laut Tua telah pensiun lebih dari 100 tahun yang lalu dan sekarang menjadi salah satu ajudan Raja Iblis Pedang yang paling terpercaya di kastil Raja Iblis. Cukup, kita masih punya waktu sebulan. Itu sebabnya saya memanggil semua anggota tingkat tinggi suku Iblis Besi ke sini. Saya ingin semua orang mengesampingkan keluhan masa lalu kita untuk sekali ini dan bekerja sama sebagai suku Iblis Besi yang bersatu seperti yang pernah dilakukan nenek moyang kita ketika mereka memenangkan gelar Marques Iblis untuk suku Iblis Besi kita. Elian berkata dengan tegas saat kilatan dingin melintas di matanya. Elian mungkin yang paling cemas tentang masalah ini daripada seluruh suku setan besi karena ia terbiasa tetap berkuasa dan kaya. Selain itu, ia memiliki banyak rahasia gelap yang akan terungkap begitu jabatannya sebagai penguasa kota berakhir. Ia lebih baik mati daripada membiarkan ini terjadi. Ia bahkan membiarkan putranya menikahi seorang psikopat tanpa berpikir panjang, meskipun ia tahu seseorang telah menjebak putranya hanya untuk menjaga posisinya tetap aman. Jadi bagaimana mungkin ia membiarkan pencuri gila menghancurkan semuanya? Kita akan menggeledah setiap rumah dan memeriksa setiap makhluk hidup dengan harta karun anti penyamaran yang kuat secara menyeluruh, entah yang lain suka atau tidak. Katakan kepada mereka bahwa ini darurat, jadi bekerja samalah, atau mereka akan memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah selama 10 tahun. Jika mereka masih tidak bekerja sama, bunuh mereka tanpa ampun. Jangan tinggalkan selokan, aku ingin setiap sudut kota ini digeledah, jangan tinggalkan satu pun tepian. Elian dengan tegas memerintahkan semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang membantah jika ini lain waktu, mereka akan berdebat tanpa akhir, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mendapatkan sesuatu dari ini. Seluruh masa depan suku mereka dipertaruhkan, jadi tidak ada yang berani. Diabaikan, semua orang segera meninggalkan ruang pertemuan setelah mendiskusikan beberapa detail masa depan untuk memburu pencuri gila itu. Setelah klan lain pergi, hanya klan besi emas yang tersisa di ruang pertemuan. Salah satu tetua akhirnya berbicara pada saat ini dengan nada khawatir, "Tuanku, bagaimana jika kita tidak menemukan pencuri gila itu dalam sebulan?" Kedua tetua yang sedang berdebat itu tetap diam dan menunggu jawaban Elian karena mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Elian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram, "Kita harus menjadikan seseorang pencuri gila dan mengeksekusinya." Para tetua itu jelas tidak senang dengan jawaban ini karena itu bukanlah solusi untuk masalah mereka. Itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi mereka jika pencuri gila itu muncul lagi setelah eksekusi pencuri palsu itu. Itu lebih seperti bom waktu. Mereka akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi karena dengan begitu Demon Duke Levi bahkan tidak membutuhkan pisau milik yang lain untuk menghabisi mereka, dia akan melakukannya sendiri karena dia punya alasan yang tepat untuk melakukannya. Kalau begitu pastikan kau menemukan bajingan itu. Elian akhirnya membentak dan tekanan yang luar biasa turun di dalam ruangan. Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu konsekuensi dari menipu keberadaan setingkat Adipati Iblis, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bertekad untuk menyelamatkan lehernya sendiri, dan jika dia tidak bisa, dia akan menyeret seluruh suku Iblis Besi bersamanya. Elian memang sekejam itu. Tanda pisah. Sementara seluruh suku setan besi mencari pencuri gila itu kemana-mana, orang itu sendiri saat ini berada di dalam ruang bawah tanah rahasia. Pencuri gila ini jelas Noah. Setelah mengetahui tentang manfaat mencuri, dia tidak ragu lagi dan memulai pencariannya untuk mengumpulkan poin rumah melalui pencurian. Tempat pencuriannya tentu saja kota setan besi. Saat dia mencuri untuk beberapa kali pertama, dia akhirnya mengerti dan menemukan metode pencuriannya sendiri yang unik, yaitu dengan memotong tangan korban karena dia tidak memiliki copet es. Ini adalah cara langsung dan termudah, dan itu juga sangat disukainya. Namun, dia tidak merampok sembarangan orang, dia pertama-tama mengamati korbannya dan menilai apakah mereka pantas mendapatkannya atau tidak dan kemudian bergerak. Noah bahkan tahu orang-orang memanggilnya pencuri haus tangan dan pencuri gila, tetapi dia tidak pernah peduli dengan nama-nama ini dan hanya melakukan hal sendiri. Setelah 6 bulan,
dia akhirnya berhenti karena menemukan korban menjadi semakin sulit karena kota setan besi menjadi seperti kota yang ditinggalkan, dan itu karena dia. Meskipun demikian, dia telah mencapai tujuannya untuk melakukan semua ini, yang tentu saja adalah poin rumah. Status rumah. Dia dengan bersemangat membuka statusnya untuk melihat perubahannya, status rumah. Dia dengan bersemangat membuka statusnya untuk melihat perubahannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Status anggota rumah pencuri. Anggota rumah, Noah Knight wanita. Ras, iblis. Garis keturunan, iblis malam. Garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Genre pencuri, pembunuh pencuri pemula. Peringkat rumah, anggota normal, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota lama, 24/100 pencurian. Tanda pisah. Kultivasi bela diri, tahap inti Sungai Perak dari alam inti Sungai Ki. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Teknik dan keterampilan, 0. Tanda pisah. Poin rumah, 12.800. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, pembunuh pencuri. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata Noah berkilauan dengan ekstasi ketika dia melihat statusnya yang sedikit lebih maju. Dibandingkan dengan yang pertama, itu lebih terperinci dan poin rumahnya ribuan kali lebih banyak. Akhirnya aku bisa membeli pil, riset yayasan iblis dan teknik kultivasi prinsip pembunuh pencuri sekaligus. Noah bergumam pada dirinya sendiri. Noah tahu saat dia meminum pil riset yayasan iblis, basis kultivasi inti Sungai Perak Ki-nya yang kuat akan langsung hilang, dan dia harus berkultivasi lagi. Itulah sebabnya dia pertama-tama mengumpulkan banyak poin rumah, sehingga dia bisa membeli teknik kultivasi jiwa juga dengan pil riset yayasan. Dengan cara ini dia tidak perlu khawatir tentang poin pencuri untuk beberapa waktu. Selain itu, dia harus bergantung pada es untuk perlindungan ketika dia menjadi lemah, dan dia merasa sangat rumit tentang ini karena dia akan menjadi beban baginya. Ini adalah salah satu alasan dia masih tidak meminum pil itu, dan dia menunggunya menyelesaikan musim kultivasinya sebelum mengambil langkah berikutnya. Mata gelap Noah melesat ke arah es, yang saat ini sedang duduk sementara matanya tertutup seperti patung. Dia jarang datang ke ruang rahasia ini dalam 6 bulan ini, dan setiap kali dia menemukan es dalam posisi yang sama. Namun dia bingung tentang gundukan abu kecil berwarna gelap di sudut ruang rahasia ini. Dia ingat dengan jelas bahwa ini jauh lebih besar daripada terakhir kali dia melihatnya 3 bulan lalu. Apa yang sedang dilakukan pemimpin itu? Noah merenung. Bagaimanapun, dia tidak mengganggunya atau keluar lagi karena seluruh kota sekarang sedang mencarinya, dan dia tahu ini akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, terutama dari Duke Livy, yang memberi perhatian ekstra pada wilayahnya. Selain itu, dia ingin cepat-cepat berkultivasi di jalur jiwa dan mulai berlatih alkimia ketika dia mengatur ulang kultivasinya karena dengan cara ini dia akan mempelajari pengendalian ki jiwa juga, yang sangat membantunya. Dia sudah merencanakan semua ini dan sekarang hanya menunggu es. Di sisi lain, tidak tahu bahwa Noah ada di sini, dia juga tidak bisa merasakan sekelilingnya karena dia tenggelam dalam keterampilan peluru penusuk jiwa selama 10 hari dan bahkan melupakan sekelilingnya. 2 hari berlalu dan akhirnya, mata es terbuka, menyala dengan ki jiwa, dan sesaat, 10 proyektil jiwa muncul di belakangnya sebelum menghilang ke udara ketika dia berkedip. Bibirnya melengkung ke atas ketika dia merasa sekarang dia bisa memadatkan 10 peluru jiwa sekaligus dengan penguasaan tingkat menengah, dan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan peluru penusuk jiwa tingkat rendah. Es ingin menguji keterampilan ini, tetapi dia tahu ini adalah langkah pembunuh. Kartu truf, bukan sesuatu yang bisa dia coba secara acak. Dia akhirnya menyadari Noah menatapnya dengan rasa ingin tahu dan antisipasi tidak jauh darinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Kamu akhirnya kembali." Es sesekali mendapat pemberitahuan pencurian, yang juga merupakan semacam laporan bahwa Noah baik-baik saja, jadi dia tidak terlalu khawatir tentangnya. "Ya," Noah menjawab dengan lembut. "Sudah berapa lama waktu berlalu? Bagaimana dengan dunia luar? Apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku menyendiri?" Es tidak tahu berapa lama dia berlatih dan apa yang terjadi di luar. Leader telah menyendiri selama lebih dari 6 bulan dan selain beberapa masalah kecil, semuanya normal di luar.
Hal yang perlu diperhatikan adalah Duke Livy telah memasang hadiah besar untukku beberapa bulan yang lalu sementara tidak ada kabar tentang leader dan Golden Iron Demon Clan dan Silver Iron Demon Clan tidak berselisih satu sama lain seperti yang dipikirkan leader setelah menemukan bandit itu di kamar putrinya. Noah segera melaporkan insiden besar itu kepada S, sambil dengan jelas menyembunyikan perbuatannya. S diam-diam mendengarkan dan membiarkan Noah menyelesaikan laporannya sebelum berkata, "Aku meremehkan Demon Duke Livy itu. Dia tahu jika dia mengatakan sesuatu tentang penyusup asing yang melarikan diri dari penjaranya, reputasinya akan sangat terpukul dan mungkin dihukum oleh otoritas yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dia mencoba menangkapmu, jadi dia bisa menemukanku melalui dirimu. Adapun klan besi perak dan klan besi emas, ini sesuai dengan harapanku. Aku hanya ingin melihat garis bawah pemimpin klan besi perak sambil juga mengukur kesabaran dan keserakahan pemimpin klan besi emas untuk posisinya. Harus kukatakan mereka berdua melakukannya dengan baik." S sama sekali tidak tampak gugup. Sebaliknya, dia tersenyum ambigu, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Noah telah menebaknya sendiri, tetapi dia tidak tahu apa yang S coba capai di sini, tetapi dia tidak bertanya karena dia tidak memberitahunya. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan melaporkan masalahnya sendiri. "Pemimpin, aku ingin mengatur ulang kultivasiku. Apa pendapatmu tentang ini?" Dia sangat antusias menunggu ini tetapi tidak berani melakukannya tanpa mencari tahu pendapat S tentangnya. S tentu saja heran mendengar ini dan bertanya, "Apakah kamu mengumpulkan cukup poin rumah untuk pil dan teknik kultivasi?" Dia tidak mengira Noah akan begitu cepat mengumpulkan lebih dari 10.000 poin rumah. "Ya, aku memiliki lebih dari 12.000 poin rumah saat ini." Noah dengan cepat mengatakan yang sebenarnya kepada S, sama sekali bukan alasan untuk bersembunyi darinya. S tidak segera menyetujui permintaannya dan merenung. Dia tahu jika Noah mengatur ulang fondasinya, dia akan kehilangan semua kekuatannya dan harus mengolahnya lagi. Tetapi ini akan menghilangkan pembantunya yang kuat untuk sementara waktu. Namun dia tidak ingin menghentikannya, karena itu akan terlalu egois baginya dan sama saja dengan menghalangi jalan Noah. Dia tahu semakin cepat dia mengatur ulang fondasinya, semakin baik bagi mereka berdua. "Apa yang membuatku ragu? Aku selalu menyendiri, dan aku tidak bisa terlalu bergantung pada orang lain." S tidak ragu lagi dan dengan cepat berkata sambil tersenyum percaya diri, "Lakukan saja, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa melindungi kita berdua." Mata Noah berbinar gembira saat mendengar kata-kata S, tetapi dia masih ragu-ragu bertanya, Apa kau yakin?" "Jangan khawatir jika aku tidak percaya diri. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan ini? Lagi pula, aku tidak berencana untuk keluar dalam waktu dekat." S terkekeh. Noah akhirnya merasa yakin saat mendengar kata-kata S. Dia tahu tempat ini sempurna untuk bersembunyi selama yang mereka inginkan dan tidak seorang pun akan dapat menemukan mereka karena batu-batu khusus ini menghalangi semua fluktuasi ki dari dalam dan luar. Tanpa menunda, Noah berlutut dan dengan penuh semangat berdoa, dengan suara keras, "Dewi, mohon berikan aku pil riset fondasi iblis dengan rahmatmu." S terdiam saat matanya kejang melihat postur berdoanya dan merasa sedikit malu tentang hal itu karena dialah yang membimbingnya dengan cara ini. Kamu tidak harus berlutut atau berdoa dengan suara keras seperti ini. Pikirkan saja, dalam pikiranmu, dan Sang Dewi akan mengabulkan keinginanmu selama kamu memiliki poin rumah." S batuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan mengoreksinya. "Oh." Noah mengangguk mengerti karena ini adalah pertama kalinya dia membeli sesuatu dari toko. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pembelian telah berhasil. Pil riset Yayasan Iblis telah dikirim ke harta ruang penyimpanan anggota rumah. Tanda pisah. Poin rumah Noah Knight 2800. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah segera melihat ke dalam cincin penyimpanannya dan menemukan pil kristal gelap dengan pola merah aneh di atasnya. Ini sungguh ajaib. Dia terpesona oleh cara penyampaian Dewi. Dia bahkan tidak merasakan apapun saat cincin penyimpanannya dimainkan. S juga melihat pil di tangan Noah dan tahu bahwa dia telah berhasil membeli pil pengaturan ulang fondasi dari sistem. Dia belum pernah melihat pola merah itu sebelumnya dan merenung, mereka tampak seperti simbol rune, tetapi tidak pada saat yang sama, dan hanya garis-garis sederhana. Bagaimanapun,
S tidak terlalu memikirkan ini karena alkimia bukanlah keahliannya dan dia hanya seorang perajin rune tingkat 1 saat ini. Bagaimana dia bisa meneliti sesuatu dari sistem? Noah berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin, aku akan mulai." S hanya mengangguk dengan sedikit harapan di matanya. Dia juga ingin melihat bagaimana fondasi yang tidak mungkin diatur ulang akan diatur ulang. Noah dengan cepat rileks dan menenangkan pikirannya, dan akhirnya, dia melepas topengnya. Noah berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin, aku akan mulai." S hanya mengangguk dengan sedikit harapan di matanya. Dia juga ingin melihat bagaimana fondasi yang tidak mungkin diatur ulang akan diatur ulang. Noah dengan cepat rileks dan menenangkan pikirannya, dan akhirnya, dia melepas topengnya. Mata S langsung berbinar ketika dia melihat Noah akan melepas topengnya. Meskipun dia tidak pernah peduli dengan penampilannya, manusia itu pada dasarnya ingin tahu dan Noah tidak pernah melepas topengnya sebelumnya, bahkan ketika dia benar-benar mempercayai S. Itulah sebabnya hal ini membangkitkan minat S, meskipun tidak dengan cara yang salah. Namun, ketika topeng Noah akhirnya meninggalkan wajahnya, mata S langsung kontras dengan sedikit keterkejutan sebelum berubah menjadi dingin. Dia dapat dengan jelas melihat wajah Noah benar-benar cacat seolah-olah seseorang telah memukulinya dengan buku-buku jari besi. Itu tidak wajar. Noah tiba-tiba merasakan niat membunuh dari S dan akhirnya tersadar dari kegembiraan mendapatkan pil pengaturan ulang fondasi. Ketika matanya tertuju pada S, yang menatapnya dengan dingin dengan sedikit niat membunuh dan amarah, dan kemudian pada topeng gelap di tangannya. Dia akhirnya mengerti. Dalam histerianya, dia telah melupakan wajahnya dan melepas topengnya, sehingga dia bisa meminum pil riset fondasi. Dengan mata panik, dia mengenakan kembali topengnya dan menundukkan kepalanya karena malu dan mencengkeram ujung jubahnya dengan erat. Kegembiraan mendapatkan pil riset fondasi sekarang sepenuhnya digantikan oleh rasa gentar, malu, kepahitan, dan kehilangan. Sekarang, dia akan menganggapku monster dan membuatku jijik, pikiran suram memasuki kepalanya saat hatinya menjadi semakin dingin. Suara S berdering saat ini, dipenuhi dengan amarah. Siapa yang melakukan ini? Noah heran dengan reaksi S yang tidak wajar karena dia akan berpikir dia akan berkata, "Kamu jelek atau menjijikkan," atau, "Jangan lepas topengmu lagi," atau, "Teruskan aku akan melakukan pekerjaanku." Dia pikir S akan menghindarinya mulai sekarang. Namun, kata-katanya adalah yang paling tidak diharapkannya, dan dia bahkan tampak marah tentang hal itu, tidak jijik atau takut. Aku melakukannya sendiri." Noah akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata. S terkejut mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tapi kenapa?" "Untuk melindungiku dari Livy karena kebiasaannya menjadikan wanita cantik sebagai mainannya, setelah mengetahui bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dari sukuku, aku akan menggunakan racun di wajahku dan menghancurkannya sepenuhnya. Jadi, dia tidak akan tertarik padaku." Suara Noah sedingin S, dipenuhi dengan kebencian yang dalam dan niat membunuh ketika dia menceritakan rahasia tergelapnya. S memejamkan matanya, mendengar ini, dan merasa jengkel dengan kata-kata dan tindakannya yang menyebalkan. Dia tahu setiap wanita paling menyukai penampilannya, apakah itu manusia atau iblis, dan untuk menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri, dibutuhkan keberanian dan ketegasan yang luar biasa serta hati yang keras. S mendesah dengan sedikit kesedihan. Ia kembali meremehkan tekad Noah, dan seberapa jauh Noah bersedia membalas dendam. Noah sedikit gemetar, mendengar desahan S. Ia tidak berani menatapnya lagi, takut ia akan melihat kebencian di matanya. Ia tidak pernah menyangka hari ini akan tiba ketika S merasa sangat menyesali keputusannya sendiri hingga ia ingin mati. Sebelumnya ia tidak pernah berpikir untuk menemukan seseorang dan membuka diri kepada orang itu. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak berperasaan dan tidak memiliki emosi apapun. Namun setelah bertemu S, ia merasa selama ini ia salah dan takut menunjukkan penampilannya sendiri. Ia bahkan ingin menyembuhkan wajahnya, tetapi ia tahu lebih dari siapapun bahwa racun yang ia gunakan tidak ada obatnya. Ia melakukannya agar jika suatu hari Livy menunjukkan taringnya, ia akan tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun sayang, sekarang ia sangat menyesali tindakannya sendiri. "Sayang, tidak ada pil untuk penyesalan di dunia ini," kata S dengan tegas. "Jangan khawatir, kami akan segera membalas dendam untukmu dan menyembuhkan wajahmu, aku janji." Dia bukan orang yang terlalu memikirkan hal-hal seperti ini. Selain itu,
dia tahu banyak tanaman herbal yang dapat menyembuhkan hal semacam ini. Meskipun dia memiliki pil penyembuh surgawi dari sistemnya, dia tidak memberikannya kepada Noah karena dia tidak yakin apakah ada makhluk lain selain dirinya yang dapat meminum pil tersebut. Bagaimanapun, pil-pil itu dipenuhi dengan ki surgawi. Noah sedikit terharu mendengar kata-kata es. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kebencian di dalamnya. Dengan sedikit keberanian, dia akhirnya menatap es dan mendapati ekspresinya sama, tanpa sedikit pun rasa jijik padanya. Dia terharu dan berkata, "Terima kasih." Dari lubuk hatinya, meskipun dia tahu es mungkin menghiburnya karena dia tidak tahu seberapa kuat racun itu, dia tetap merasa terharu dan hangat di hatinya. "Kamu bisa meminum pil itu tanpa khawatir." Es dengan cepat mengubah topik pembicaraan karena dia tidak ingin Noah berkubang dalam kesengsaraannya lagi. Ya, Noah mengangguk sedikit, namun kali ini dia berbalik. Meskipun dia tahu es tidak jijik dengan penampilannya yang cacat, meskipun dia jijik. Es tidak menghentikannya dan mengamati dalam diam. Noah kembali melepas topengnya dengan mata yang tegas dan meminum pil hitam itu tanpa henti. Pil pengaturan ulang fondasi itu langsung berubah menjadi kabut hitam dan menyebar ke tubuh Noah setelahnya. Dia berteriak kaget sebelum matanya terbuka lebar karena ngeri karena dia bisa merasakan ruang bela dirinya bergetar saat kabut hitam mulai menyelimutinya. Meskipun dia ingin berteriak, dia tidak melakukannya. Dia adalah wanita berkemauan keras dan rasa sakit sebanyak ini tidak ada artinya baginya. Dia telah menanggung yang jauh lebih buruk. Es juga memperhatikan perubahan dalam fluktuasi jiwa Noah dan ki-nya juga berubah sangat kacau. Ini sudah dimulai. Es tahu pil itu telah berefek. Dia tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mereset fondasi seseorang dari alam inti sungai Ki ke nol, tetapi tampaknya sangat menyakitkan. Dia merasa cukup beruntung memiliki fondasi jiwa dan bela diri serta mengolah keduanya pada saat yang bersamaan. Setelah mengamati sebentar, Es akhirnya menyadari perubahan aura Noah, yang perlahan mulai berkurang sedikit demi sedikit seolah-olah ki-nya bocor keluar dari tubuhnya. Es menatap Noah dengan serius. Dia bisa mendengar giginya terkatup rapat dan punggungnya sedikit gemetar. Dia tahu dia tidak bisa melakukan apapun atau ikut campur dalam proses ini. Dia harus menanggungnya sendiri. Sampai akhir, melihat Noah baik-baik saja untuk saat ini dan proses ini akan memakan waktu, dia memutuskan untuk berlatih membuat rune sementara waktu. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak dia latih setelah datang ke benua iblis yang perkasa, dan dia benar-benar kurang dalam aspeknya saat ini. Selain itu, sekarang setelah sistem ditingkatkan, dia dapat dengan mudah membuat jimat duniawi dengan TP. Tetapi jimat-jimat itu tidak cukup di sini, dan dia harus meningkatkan peringkat pembuatan runenya sesegera mungkin. Tak lama kemudian, Es asyik dengan misteri tahap runik Manifest Ice, yang merupakan bagian pertama dari buku panduan dasar Heavenly Rune Crafter. Tahap ini hanyalah penguasaan tingkat rendah, dan ia merasa bahwa ia akan segera mencapai penguasaan tingkat menengah. Tanda pisah. Begitu saja, 3 hari berlalu. Pada hari ini, mata Es terbuka dan berkilauan dengan rona kemasan. Akhirnya aku memasuki tingkat menengah dalam tahap runik Manifest Ice. Jauh lebih lancar dari yang kuduga. Tapi aku masih tidak bisa melihat menembus ruangan ini. Es melihat sekeliling dan tidak melihat apapun dengan teknik mata rahasia tingkat lanjutnya yang baru. Mungkin aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Es menggelengkan kepalanya dan berhenti menggunakan teknik mata rahasia. Ia kembali mengamati Noah dengan matanya yang menggetarkan jiwa dan tercengang karena auranya sekarang seperti aura seseorang di alam sungai Ki yang mengalir. Ia juga tampak jauh lebih baik dan terkendali. Sepertinya ia mampu bertahan dalam kondisi terburuk. Es mengangguk puas dan lega. Dia kembali asyik dengan bagian kedua dari manual dasar perajin rune tanpa khawatir lagi. Tanda pisah. 7 hari berlalu. Pada hari ini, ruang bela diri Noah akhirnya menyusut menjadi ketiadaan, yang merupakan tanda jelas bahwa wilayahnya memasuki alam gerbang Ki. Yang mengejutkan, Noah memiliki 8 batu tulis dasar, yang dengan cepat berubah menjadi 8 gerbang Ki. Namun, kali ini proses mengistirahatkan jalur kultivasinya meningkat pesat saat satu demi satu gerbang Ki mulai hancur. Noah merasakan sakit yang membekukan darah dari setiap bagian tubuhnya dan ketika gerbang Ki terakhir berubah menjadi ketiadaan, matanya terbuka, dan dia memuntahkan sejumlah besar darah gelap. Mata Es terbuka saat ini sambil mengerutkan kening, melihat genangan kecil darah gelap di depan Noah, dan bertanya, apa yang terjadi?
Noah dengan cepat menenangkan dirinya dan berkata dengan lesu dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya, prosesnya berhasil.